Irfan nanti akan keliling-keliling kebun di kebun permakulturnya Bumi Kiwari. Bumi Kiwari. Nah, kita awalnya dari Sini dulu sini nih dulu Kang. nih ya. Jadi Ini ini apa aja tuh nih, Kang? sebenarnya taman air hujan. Jadi dulu air hujan di sini tuh mubazir ke sini. Cuman ada ini doang, apa? Delima ini. Pomegranate ya. Kalau bahasa Inggrisnya. Bener. Iya bener ya. Cuman ini doang dan nggak berbuah. Oh, Jadi oke. air hujan udah belas aja. Akhirnya kita buat ini. Kalau bisa dilihat nih kan ada batu-batu nih. Itu kayak sungai. Jadi ketika nanti hujan, jadi kayak sungai set. Gitu dia. Tapi kalau ketika kering, jadi sungai kering. Gitu. Jadi meresap ke sini. Terus di sini ada kurang lebih 50 tanaman yang bisa dimanfaatkan. Contohnya kayak ini nih. Ini deal, adas. Coba diambuin. Ambuin teh apa ya? Ya itulah. Ih, enak baunya. Ini kayak rosemary Bener. buat bumbu ayam di sini. Oh, iya ya. Ini kayak rosemary lah. Kan rosemary juga ada. Ini adas deal. Ini jawer kotok buat apa sih jawer kotok teh ambeien gitu atau buat apa ya saya lupa. Buat obat lah. Terus ya ini cengek ya, pandan. Terus ini nih ada life hacks nih buat teman-teman yang punya tanaman buah tapi nggak berbuah bisa nanam ini confrey namanya. Confrey ini punya akar dalam, jadi narik mineral dalam ke atas. Jadi akarnya dalam, mineral dalam ke atas, akhirnya ini berbuah lagi delima ini. Gitu. Terus ya karena beragam juga ya, jadi makin subur dan lain-lain, akhirnya berbuah lagi. Gitu. Terus ini buat pestisida nabati biasanya, nggak bisa dimakan. Oh, yang si Enggak. confrey ini nih. Terus ini yang tadi saya ngomongin hanjeli, jali-jali, ini karbohidrat yang sudah terlupakan. Ini mah, Oh, si buahnya ini. ya ini pegang. Kayak buat tasbih memang, Oh iya. buat tasbih. Tapi kalau dibebak gitu nanti kayak beras dibuat bubur. Oh, yang Gitu. dikonsumsi dalamnya ini nih, Dalamnya kayak dalamnya ini. beras gitulah. Oke. Cuman kita di sini cuma nyoba aja nanam nggak banyak. Terus ini buat bumbu. Ini Coba digesek lagi. Kayak apa coba tebak? apa ya? Kayak Bumbu India apa? Daun kari. oh Itu tuh kalau di Aceh mah buat ayam tangkap kan biasanya digoreng tuh ada daun kari buat bumbu. 50 tanaman nih, Kang. Ya kurang lebih. Ini baru dipanenin nih. Ini juga ada buat ini paracetamol alami nasturtium. Cobain nih. Rasanya kayak wasabi tapi. Jadi kalau pusing bisa. Cuman nggak bisa langsung kayak minum panadol Iya ya. gitu ya. Oh, ada paracetamol yang berarti Iya ini. paracetamol alami. Ini cobain kan nggak Ya apa-apa kan? cobain nggak apa-apa. Paling agak pusing enggak sih. Enggak. Tapi rasanya gitu, nyengat set gitu ya. Oh iya kayak wasabi. Pedes. Iya. Nah ini penetranya Kang. Favorit anak saya. Ini mah enak. Ini calincing. Makanya hambatangnya. Kalau Asam. keluarganya belimbing katanya. Oh iya benar. Ya. Bimbing sayur. Ini antioksidannya tinggi, obat asma. Tanaman liar. Kayak four leaf clover ya. Ya kan four leaf mempa. Terus Benar. tanaman liar cuman dibasmi kan sekarang kan ya karena nggak tahu fungsinya. Ini nih cocok kan tadi buat healing. Pegagan. Ini apa lagi nih? Ini pegagan rasanya kayak sayur biasa sih. Buat anxiety, anti stres. Oh Anti iya stres. yang gini-gini nih. Hei, Relax. relax. Kayak ini ya. Kayak antidepresan. Antidepresan. Langsung Dicoba makan bisa ini. ya langsung atau digoreng tepung biasanya.
Ya gitu aja kayak sayur Ya, ya kayak lalat. lelap gitu aja. Ada nyinir dikit gitu. Nah ini nih Kang, ini tahu rosella kan? Mm-mm. Rosella itu yang kita jadiin selai kan biasanya atau teh ini kan. Ya, bunganya. Nah sebenarnya ininya juga antioksidannya tinggi, enak banget. Ininya. Oh, berarti dikeringin juga. Enggak, Oh, langsung dia asam. wah, salad apa segala macam. Iya, pakai Masuk salad nih. kan salad ini, Mhm. pakai di sini pakai itu. Gitu. Di sini ada serai, ada kenikir. Ya intinya itu. Jadi ini mah untuk menampung air hujan gitu. Hujan. Oh ya, yang dari Mm-mm. kita yang langsung sini gitu ya. Sebenarnya kalau di rumah-rumah juga genteng-genteng kayak gini nih, Hmm. kita bisa nampung Kang air hujan dengan cara pakai toren, dimasukin airnya tapi di first flush. Jadi ada sistemnya first flush pakai paralon gitu. Karena air hujan tuh yang bahaya tuh air hujan pertamanya. Ya, ya, ya. Jadi dibuang, nah itunya ditampung buat apa? Buat wudhu, buat mandi, buat nyiram sebenarnya. Kan kita kan permasalahan Indonesia gitu. Ketika hujan gede banjir, ketika nggak ada hujan beli air, kan aneh. Padahal genteng-genteng banyak, di rumah tinggal buat apa namanya? Tandon gitu. Tandon lah gitu ya. set. Gitu. Yuk next ke Boleh. yang kedua. Ini rosella-rosellanya. Tanaman-tanaman ini apa? Kayak kuburan ya. Bukan kuburan tapi dibuat apa? Istilahnya mah pot-pot gede lah. Nah, di sini Kang. Nah, tadi kan saya udah ngomong filosofi pertanian itu kan merawat tanah. Hmm. Nah, ini kita cara merawat tanah kita. Jadi landscape-nya tadi regeneratif landscape itu kan kita buat terasering. Teras. Oke, ya benar-benar. Tapi uniknya terasering di sini tuh miringnya ke sini, Kang. Oh iya ya. Miringnya atau goler Iya, kapak bener-bener. tadi. Ah. Jadi gini nih. Ketika Iya. air nanti dari atas banyak airnya ke sini kan. Kita buat apa? Kita buat kolam kecil. Hmm. Meresap lagi. Oh, ya, 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 ya. Nah, bahayanya kan kalau misalnya di Lembang, Pangalengan gitu kan, petani sayur kan nanam di miring kan. Iya benar. Ya ketika tadi hujan gede longsor, ketika apa namanya hujan kecil, topsoilnya habis. Iya benar. Karena Kegerus kuras langsung. ya terus ke sana ke bawah. Nah, ini aja kalau Akang nyeker ya, Hmm. lembab gitu si ini teh. Dulunya miring banget ke sana tuh ke yang apa? Bambu kuning. Bambu situ ya. Miring akhirnya kita buat teras. Jadi si ininya di sini terus, si topsoilnya di sini terus gitu. Makanya kan kalau hujan sungai-sungai kita kan keruh. Nah, Ya memang udah kotor juga ya sungai kita, tapi salah satunya gara-gara topsoil itu topsoilnya. habis pelan-pelan. Kalau nggak dibenerin bisa jadi gurun. Si ya apa tanah-tanah kita di atas tuh ngeri sih sebenarnya. Terus yang menarik di sini kan kalau terasering biasa mah gini nih. Ini temboknya, Temboknya. ini teras buat nanam. Nah kita miringin dikit supaya bisa tepiannya ini kan namanya tepian. Ini bisa ditanam beragam, macam-macam. Kita lagi banyak panen ini nih kemarin apa? Raspberry sama nih. Ini raspberry. Kita buat garnish terus dessert apa? Selai. Tapi hati-hati kalau raspberry ini berduri kan Oh si ininya nih. Ini iya. duri itu. Gitu. Atau bahasa ininya mah arben. Ya kan bahasa
Kalau di Lembang kan banyak arben. Terus ini nih cecenet. Cecenet ini buah yang mahal banget kalau Akang. Golden berry. Betul. Kalau Akang main ke mana? Total gitu ya. Iya anjir 100 Papaya. gram berapa? Ini cecenet. Ciplukan kalau bahasa Jawanya kan. Tapi dia emang bener masih keluarga berry-berryan. Iya, golden berry. Antioksidannya tinggi banget. Cobain. Ya asem gitu lah. Gitu. Terus ini nih. Ini tuh di belakang Akang buat ibu hamil. Daun katuk. Betul. Ini kan ya? Sering main sama ibu hamil kan. Ini. Terus kemarin ini kita baru panen ini kacang. Nih. Kacang tuh jadi tumbuh lagi nih. Ini kacang nih. Dia di dalamnya kan? Di dalam ya. Cuma ini sisa-sisa kemarin. Jadi kita nanam kacang dulu, panen baru kita buat kompos lagi di sini nih. Ini tuh tai-tai domba. Oh ini. Yang di tetangga. Jadi kita ngambil di tetangga kan punya domba, punya sapi. Kita giniin, terus kita tutup. Tadi kan kalau kacang mah fiksasi nitrogen. Jadi nitrogennya udah banyak. Kita persiapan nanam lagi, cuman kita tutup pakai jerami. Kita ngambil juga dari petani padi dekat sini. Kenapa? Bau ya kan ya? Enggak ya, karena memang diendapin dulu. Bener ya. Kenapa? Karena tanah kita teh kayak kulit kita. Jadi nggak bisa langsung kena matahari. Makanya pakai mulsa ini teh. Atau mulsa yang kita tahu mah kan pakai plastik tuh mulsa tuh. Iya, Nah, iya. biar apa? Biar si air teh tetap di sini jadi lembab Iya, bener. gitu. Ini paling ya 2 mingguan lagi lah tanam. Nanti kita lihat kebutuhannya apa. Ini kenapa digenteng-gentengin gini kan? Nah, sistemnya kayak pot. Dan kenapa genteng? Karena kita banyak genteng. Bukan beli ini, jadi ada genteng sisa. Ya udahlah, pakai gitu. Jadi ngelihat sekitar juga. Oh, banyaknya apa nih? Gitu. Oh, ternyata banyak genteng, ya udah. Ada kucubung juga kan kalau mau agak ayah liuran. Kecubung terus dia ya beragam aja di sini. Nah, kenapa tepian? Nah, di permakultur tuh ada efek tepian. Prinsipnya tuh harus menghargai tepian dan yang terpinggirkan. Jadi kalau kita ngomongin ke tanaman, ini kan dua elemen, elemen atas, elemen bawah bertemu. Nah, itu teh tempat tumbuhnya makhluk hidup baru. Jadi subur lah, lihat aja Kang sendiri kan. Di sebelah sini ya, kayak rimbun. Itu ya memang kita pupuk juga cukup banyak ya, cuman itu terus kayak hutan bakau. Oh ya. Ketika laut sama darat bersatu, kan itu teh ekosistem terbesar. Benar. Selain yang hutan di Kalimantan, padahal hutan bakau, tapi sekarang dijadiin wisata kan, aneh. Nah, atau kalau kita merenung lagi ke diri, tepian, ini tepian nih Kang. Ini kelek Akang. Kan basah, banyak bakteri. Oh iya, malah. Terus ini maaf tepian nih, untuk berkembangnya makhluk hidup. Jadi wah, oh iya ya tepian teh. Atau yang terpinggirkan kan, tadi yang terpinggirkan kan nggak dianggap sebenarnya di. Atau kalau kita nolong, biasanya kan nolong orang yang dizolimi, yang terpinggirkan kan dapat berkah, ya itu juga. Makanya anjir, ini ilmu permakultur teh, adab teh luar biasa. Ini kalau ini murbei, tapi belum berbuah. Ini dari bumi langit juga bibitnya. Nah, kita bibitnya banyaknya lokal gitu. Jadi dari teman-teman permakultur lagi kita minta gitu. Oke, next. Ke sana. Kita lihat tempat yoga. Buat Hari Minggu ya. Minggu pagi. Ini lenca. Lenca, nanti ada lenca yang enak. Iya, kembang kok. Masih kecil-kecil dicobain. Ini kayak ini nih. Ini kumis kucing buat kencing batu. Diapain Kang makannya? Enggak direbus airnya. Gitu. Terus ini yang lagi ngehits di para mixologis. Apa tau nggak? Combrang.
honje. Honje. Honje itu suka di yang basah. Jadi kita ke tepiannya ini kan kita ada luapan air itu tuh dari atas. Itu kita buat kolam penampungan. Terus nanti kan airnya lebihnya ngeresepnya ke sini. Oh iya. Kalau lihat Akang juga ini miringnya ke sini kan. Iya, Tetap iya sih. goler kapak. Ini murbe. Ini tahu nggak? Lalaban Sunda. Popohan. Nah, bener. Gitu. Jadinya ya di sini kita yoga. Sini ya. Di sini yoga. Kenapa? Nah, sebenarnya filosofinya kan kalau di masyarakat adat tuh ada leuweung tutupan. Nanti kita bicara di sana leuweung tutupan. Nah, ini leuweung titipan. Jadi leuweung tutupan teh hutan lindung. Nah, ada di bawahnya leuweung titipan hutan untuk doa biasanya. Kalau di Bali kan ada pancuran gitu ya. Betul, betul, betul. Dan lain-lain kayak di KKN Desa Penari kan. Ya. Ya gitulah. Kenapa sebenarnya? Jadi air itu ketika jatuh di leuweung tutupan di hutan lindung ke bawah didoain dulu. Terus habis doain produksi, biasanya produksi rumah baru pasar gitu. Nah, harapannya kita juga gitu, di sini ada yoga, kalau pengajian aja juga di sini gitu. Kalau kita misalnya saya ngaji di sini gitu. Jadi harapannya air yang itu teh dimuliakan dulu gitu, baru produksi gitu. Mudah-mudahan ya, kayak yang bener aja Kang. Benar. Kayak yang udah gede-gede gini. Nah, ini mah udah dari dulu. Oh. Kayak ini kan apukat ada, tapi jadi berbuah lagi tuh banyak lagi. Asalnya sedikit banget. Tapi ketika kita tadi beragam teh gitu ya. Terus apa? Jadi ada lagi gitu. Terus ada kopi-kopi juga kan dikit tuh. Kopi-kopi. Ini kopi-kopi buhun, kopi-kopi apa? Tipikal lah kalau kita cobain kopi-kopi lokal. Banyak nyamuk kalau udah mau maghrib teh. Biasa darah biru. Kita lanjut ke leuweung tutupan. Ini ada terong, terus ada cengek. Ini Carlina Reaper, karena kan kita kan ngomongin Manglayang Carlina, kenapa ya? Nah, karena sama ibu saya dulu. Terus ibu saya nanam ini jadi Carlina Reaper. Kan biasa Carolina. Ini terong, terus tomat. Nah, di sini Kang leuweung tutupan kita teh. Jadi sebenarnya kan kalau leuweung tutupan teh tadi di atas cagar alam lah atau hutan lindung. Nah, di masyarakat adat biasanya gitu. Di Baduy di mana-mana tuh pasti ada layar-layarnya. Nah, nanti di sini teh nanti resapan air terbesar gitu di sini teh. Buat nanti ada ekosistem hewan juga. Udah mulai ada tuh tupai, terus ular, di sini banyak ular kan. Bahkan ya ke dapur aja dari kemarin, aduh, ya kalau udah masuk dapur mah ya boleh lah ya dibunuh gitu. Cuman ya di sini banyak ular jadinya. Terus elang tuh suka ngelewat. Kan ketika elang lewat tuh ya banyak ular kan di situ. Oh iya betul. Salah satunya. Tupai yang udah ada. Cuman nanti 10 tahun lagi ini udah tinggi. Nah, cuman uniknya di sini kita nanam tanaman endemik lokal. Jadi yang udah mau punah lah. Kita ngambil bibit itu dari Eyang Memet dulu di sesepuh di Ciwidey, di Gambung. Beliau tuh udah 70 tahun terus ngembangin tanaman hutan yang endemik. Kita dikasih bibitnya. Kayak contohnya ini. Ini janitri. Ini pohonnya tinggi nanti. Dan kalau di Bandung kan ada daerah Ciganitri. Nah, dari ini janitri. Dan nama-nama jalan teh kan kayak apa? Saninten, Manggarai, Bintaro. Nama-nama pohon sebenarnya yang endemik. Termasuk di sini daerah Cimenyan kan. Nah, itu apa tuh? Ya pohon menyan. Sekarang tuh udah jarang, udah nggak ada gitu ya keliling sini. Saya nanam lagi. Ini
dari Eyang Memet juga. Menyan yang ini kan? Iya, Yang yang buat rokok, Iya, buat sesajen, buat apa bahasanya? Ya itulah, itu apanya Kang? getahnya. Oh, getah. Nanti udah tinggi. Terus itu tuh, yang gede. Yang ini. Bukan, daunnya ini Oh, nih. ini. Heeh. Itu kan, apa namanya? Ini teh balsa, kayu balsa nanti tinggi juga. Terus ininya daunnya kan biasa buat nasi jamblang, buat Oh, iya. gitu. Zero plastik. Itu Baik. terbaik. Tapi sebelum ini tumbuh gede, matahari masih bisa masuk, kita nanam daun singkong. Itu tuh. Kenapa? Karena ya saya suka singkong, terus Au. ada menu gulai daun singkong di sana tuh. Gitu. Cuman life hacksnya, tipsnya gitu ya teman-teman, kalau mau nanam singkong, kan kalau mau panen singkong mah kan ini batang singkong kan. Biasanya batang singkong gini ditanamin gini kan. Iya. Nah, panennya singkongnya kan, umbinya kan. Umbinya. Kalau kita mau panen daunnya, tanamnya gini. Makanya kecil-kecil kan. Iya, iya. Terus banyak banget. Tapi tetap dikubur. Tapi gitu. Gitu, makanya tuh lihat batang-batangnya deketan kan. Iya, iya, iya. Karena kan mata tunasnya kan, Sininya ya. heeh, Sininya ya. gitu ceritanya. Jadi Tapi tetap ada singkongnya juga kan? kecil tapi Oh, nggak kecil. bisa panen singkongnya. Kan beda nih. Ini yang kita nanam ininya, Oh, ini nanam berdiri. yang berdiri itu yang gitu tuh. Oh iya, gede-gede yang berdiri ya. Gitu. Terus ini ada jambu udah lama nih, jambu mawar. Jadi jambu rasanya kayak mawar. Mawar. Ada ngehin mawar. Udah lama juga di sini. Terus ini nih terakhir nih tanaman kesukaan saya salah satunya. Buat healing juga cocok. Healing. Nih. Jubung ada ya. Iya tapi ganja nggak boleh tanam. Oh. Jangan ya. Masih Kayu lega. putih. Bukan ini coba. Ambuin. Wih enak ya. Essential oil. Oh iya benar. Diambil ininya. Cemara ini. Tapi cemaranya nggak tahu cemara apa. Enak banget. Apalagi kan kalau istirahat di kebun pasti di sini saya di bawah cemara enak banget sambil gini aja, aduh pusing jadi hilang gitu. Ya gitu. Ketemu sudah tempat healing yang paling benar di sini. Di sini. Gitu jadi memang ya itu tadi balik lagi. Ini salah satu cara kita merawat tanah sama air gitu. Jadi kita muliakan tanahnya, muliakan airnya, baru ya kita bisa dapat hasil dari situ gitu. Nah ini masih ini terbuka juga nggak sih kan buat umum apa masih teman? Oh ya terbuka. Kan bahkan saya udah ada SOP buat barista yang misalnya tertarik dari IG ke kebun, bisa minta tur kebun gitu ke barista dan udah tahu apa ya basicnya lah gitu. Misalnya ketika saya lagi di luar atau lagi di kebun kopi gitu. Gitu. Ini ada satu lagi nih, ini lenca yang dibuat Ican minuman. Minuman itu. Ini lenca manuk. Lebih kecil ya? Ya. Coba ini. Langsung aja. Lenca kayak lenca. Tapi lenca manuk tuh karena ditanamnya sama manuk. Jama manuk tuh tau kan? Apa? Apa manuk? Burung kan? Burung yang mana? Gitu. Ini manisnya masih ada, asamnya ada, tapi ya memang kayak lenca. Gitu. Ini ada ini nggak Kang? Maksudnya kalau mau tur ke sini bisa Langsung aja datang, bilang ke baristanya pengen tur kebun gitu. Kalau lagi apa nggak hektik pasti dianterin. Gitu, sok aja silakan. Bumi Kiwari. Di Bumi Kiwari. Desa Cimenyan nih jatuhnya. Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan. Terus ini kan ada bunga-bunga nih. Ya bunga matahari, bunga-bunga yang lain tadi kalau lihat ada bunga-bunga juga. Itu tuh buat sesajen, Kang. Nah, bukan sesajen yang gitu-gitu ya, sesajen buat apa? Buat hama. Oh.
Jadi ketika ini produksian kita nih, angin dari sini, nanti teh harapannya mah si hama teh makan bunga dulu. Karena lebih tertarik bunga gitu. Jadi nggak pakai pestisida kimia gitu. Jadi ada pola penanamannya gitu. Kita ngeliat arah angin dari mana, kita pagerin pakai bunga, udah gitu. Tapi bunganya ya selain indah juga kalau di sini prefernya bunga-bunga yang bisa dimakan gitu atau dijadiin teh gitu. Tuh kayak yang ungu tuh bagus kan? Oh ya, Itu Globe Amaranthi. Bagus banget teh. Pas lihat di Tokped lumayan juga berapa ratus gram. saffron Gitu. Ini. Ini gandum, sorghum, sorry. Terus ini nih bunga matahari. Wah, Jadi bibit lagi kan. Kacang-kacangan. Buat cover crop, buat tadi apa cover crop tuh penutup tanah. Ditutupin pakai ini. Ini rosella yang biji-bijinya tinggal disebar aja sebenarnya. Simple sih kan kalau menanam mah biji-biji gini kayak kacang disebar aja. Nanti juga tumbuh sedikit-sedikit. Gitu. Oke, itu dia tadi Walk Friends, jalan-jalan kita di permakulturnya Kang Irfan, Bumi Kiwari. Jadi buat teman-teman yang mau main ke sini bisa langsung datang ke Bumi Kiwari ya Kang ya. Minta kalau ada Kang Irfan bisa sekalian Langsung ditemenin, atau kalau nggak ada bisa sama barista-baristanya yang bertugas di Bumi Kiwari. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton di part 2 ini, tur kebun kita di permakultur Bumi Kiwari. Sampai jumpa di Local Survival episode selanjutnya, dan gua Regi pamit undur diri bareng Kang Irfan. Bye. Ciao.